kira-kira selepas daripada peraturan daerah, ada nggak sih peraturan di bawah daripada peraturan daerah yang membicarakan soal peraturan pertanian gitu loh? Misalnya ke peraturan bupati itu dia harus mengarah juga di peraturan yang mengarah pada sektor pertanian atau gimana? Karena takutnya di isian peraturan daerah itu ada nggak sih hal-hal yang harus kita rubah dan atau kita hanya stop sampai di situ gitu? Oke, jadi peraturan daerah itu menjadi dasar peraturan pelaksanaan yang ada di daerah berdasarkan kekhasan ya. Ada yang hal-hal yang khas yang berlaku di daerah itu yang memang bisa jadi berbeda dengan daerah lain. Itu pentingnya perda. Iya. Gitu. Artinya bahwa misalnya dalam konteks kehidupan bernegara bahwa kita punya undang-undang seperti tadi yang disampaikan Pak Fuad, tetapi kan masing-masing daerah itu punya karakteristik yang berbeda-beda gitu, wilayah yang berbeda, kondisi kebudayaan yang berbeda antara petani di daerah yang satu dengan daerah yang lain, dia punya sesuatu yang khas. Nah itulah pentingnya kemudian perda ini ada, nah, sehingga perlakuan, pelayanan yang diberikan itu sesuai dengan kebudayaan yang hidup di masyarakat kita. Nah, itu poinnya. Bahwa tidak hanya sekedar kita bicara hal-hal yang normatif, gitu. Ya, tetapi aspek sosiologisnya itu menjadi jauh lebih utama di dalam kita merumuskan perda. Gitu. Nah, kajian-kajian sosiologis, antropologisnya ini yang penting, gitu. Ya. Sebab kalau misalnya kita mengeneralisir semua daerah atau semua petani itu sama, padahal sesungguhnya bentuk pelaksanaan dan aktivitas petani itu dia berdasarkan kebiasaan, ya, karakteristik yang berlaku di daerah itu, gitu. Nah, kemudian hal lain memang tadi seperti yang disampaikan Pak Fuad, bahwa memang dunia politik itu sebenarnya adalah dunia pergerakan gitu, iya. Ya, bukan dunia bisnis itu. Betul. Politik itu. Oleh karena itu mestinya memang yang mengisi jabatan-jabatan politik itu mestinya memang orang-orang yang lahir dari dunia pergerakan. Sepakat itu. Iya, supaya dia betul-betul itu kemudian dia pernah merasakan, iya, mengetahui denyut nadi rakyat itu yang dia perjuangkan gitu. Nah, kalau orang yang tiba-tiba menjadi anggota DPR tidak pernah ikut berjuang membela hak-hak rakyat dan seterusnya, lalu tiba-tiba jadi apa di DPR itu? Sementara salah satu fungsi DPR itu adalah dia melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif, ya, gitu. Nah, begitu juga halnya berkaitan dengan kewenangan DPR. Misalnya bahwa dia punya kewenangan untuk membuat hak untuk menyusun anggaran gitu, ya, budgeting gitu. Nah, artinya bahwa di situ itu memang dibutuhkan ada keberpihakan gitu, keberpihakan yang sungguh-sungguh, ya, yang dibangun atas dasar kesadaran dia memahami kehendak rakyat itu. Oh. Nah, ini yang tidak ada hari ini gitu. Ya, kita sadar betul, saya terutama karena sebagai seorang pendatang baru di dunia politik menyadari betul hal itu. Saya mengalami, merasakan tantangan itu. Bahwa hari ini orang kemudian seolah-olah pengetahuan itu menjadi tidak penting di dalam kita mengurus kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya. Yang terpenting itu hanya dibutuhkan uang dan uang gitu. Iya. Lalu apa sih urusan kehidupan ini yang tidak membutuhkan ilmu pengetahuan gitu? Lalu tiba-tiba di dalam urusan politik kita menafikan ilmu pengetahuan. Ini mohon maaf saja, saya mau sampaikan itu agar kita yang kemudian terlibat di dalam dunia pergerakan itu ada tumbuh kesadaran baru itu, ya, ada komitmen bersama itu. Ini yang harus kita gerakkan, menjadi penting itu. Kita tidak boleh lagi kemudian terpolarisasi dalam varian-varian kecil yang cenderung kemudian, apalagi ada sikap eksklusivisme kita, ya, pragmatisme. Ya, pragmatisme ini, hal-hal ini kemudian menghambat proses kemajuan itu. Kita ini hampir kita sudah tidak punya harapan hari ini nih.
yang ada hari ini, yang kita miliki itu cuma hayalan tuh. Kita nggak bisa hidup dengan hayalan. Kita harus hidup dengan harapan gitu. Ya mohon maaf ini ya. Ya. Kebanyakan kita ini masih hidup dengan hayalan. Itu kenapa? Karena kesenjangan antara harapan dengan kenyataan ini begitu sangat lebar gitu. Sehingga kita hanya mampu berhayal tentang masa depan gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya mari kemudian kita membangun harapan-harapan itu, lalu kemudian kita jadikan dia sebagai rencana itu, rencana pergerakan tahunan, 5 tahunan dan seterusnya itu bagi teman-teman aktivis pergerakan. Saya orang yang juga lahir dari dunia pergerakan gitu. Saya juga pernah dipenjara oleh kekuasaan itu karena berlawanan selama 5 tahun melawan kekuasaan. Nah, saya tidak pernah kapok dengan itu, makanya dulu orang kemudian menawarkan saya berbagai macam kenikmatan, tapi kenikmatan itu saya tolak gitu. Kenapa? Karena saya takut dianggap berkhianat terhadap kehendak rakyat itu. Dan saya lebih memilih masuk penjara menurut itu. Syukur-syukur gitu politikusnya kayak Bang Tahir yang memandang dunia politik itu sebagai dunia gerakan. Kalau kita kembali hari ini kan banyak politikus yang memandang dunia politik itu sebagai lahan bisnis. Artinya hanya sekedar bicara soal kepentingan pribadi lah, keuntungan dan sebagainya. Sehingga nggak heran nih bagi kita bahwa kita memandang merambatnya kapitalisme itu bukan hanya sekedar di sektor ekonomi dan politik, tapi juga di sektor pertanian, ya kayak yang terjadi di Bima gitu. Nah, itu yang terjadi hari ini nih, tantangan kita. Nah, oleh karena itu menurut saya, jadi kelompok intelektual Bima ini nggak boleh lagi kemudian berada di Menara Gading gitu. Iya, betul. Gitu. Kelompok intelektual tuh harus turun bergerak itu. Melawan hegemoni ya, yang dibangun oleh kelompok kapitalis ya. Meskipun kapitalis di daerah ini kan imut-imut aja ini, ya kan gitu nih. Cuma kan jauh lebih sadis menghadapi kelompok kapitalisme imut-imut itu dibandingkan dengan kita menghadapi kecongkakan, kesombongan kaum kapitalisme yang sudah yang besar itu. Nah, ini problem kita ya. Sehingga realitas politik hari ini, misalnya anggota DPR saja, yang mestinya dia punya tugas rutin, katakanlah gitu ya. Tugas rutin itu misalnya reses saja. Reses itu minimal 4 kali dalam setahun misalnya. Coba kita studi aja bagi teman-teman yang, ya bagi Pak Fuad misalnya sebagai dosen ya. Bisa dilakukan studi itu. Dari 45 anggota DPRD Kabupaten Bima. Yang melakukan reses secara normal, ya selama mereka menjabat itu coba dilakukan studi itu, kan bisa dilakukan studi. Saya bahkan secara pribadi pernah mendapatkan keluhan dari seorang kepala desa. Waktu saya datang silaturahmi, tiba-tiba saya mendapat pengakuan dari seorang kepala desa. Tiba-tiba datang utusan anggota DPR minta ditandatangani berita acara reses. Lalu anggota kepala desa itu bertanya, kapan dia datang reses di desa saya, kata dia. Ini contoh kasus nih. Ini yang saya temukan, bukan saya buat-buat. Ini pengakuan tulus dari seorang kepala desa yang juga punya idealisme untuk kemudian hidup berbangsa bernegara dengan baik gitu. Dia tolak gitu. Lalu anggota DPR yang bersangkutan menganggap bahwa kepala desa itu menolak menandatangani berita acara reses, itu mungkin kepala desanya mau uang. Datanglah si utusan itu, bawa amplop. Itu kepala desa itu sampai marah-marah ke utusan orang itu. Nah, praktek-praktek semacam ini, oleh karena itu menurut saya, kita ini bagi orang yang hidup di dunia aktivisme, ya, hidup di dunia pergerakan, tidak boleh lagi berada di Menara Gading gitu. Ya. Kita sudah saatnya hidup bersama rakyat itu. Mendampingi rakyat itu. Ya. Ini yang lebih utama menurut saya. Gitu. Nah, sehingga
kita ini tidak lagi hidup dengan hayalan, tetapi kita sudah hidup dengan harapan itu. Karena harapan itu lahir itu dari adanya aktivitas. Nah, kalau tanpa aktivitas, ya, itu kan namanya hayalan tuh. Tanpa usaha itu hayalan namanya. Nah, sekarang oleh karena itu saya mau kita merencanakan satu usaha bersama sehingga kemudian kita punya harapan itu. Jangan lagi berhentilah untuk hidup dengan hayalan itu. Nah, itu saya kira koinnya itu. Berjuang bersama rakyat itu adalah hal yang paling melekat di dunia aktivis serta gerakan. Yes. Yes. Dan saya lihat di raut wajah Bang Mandolo itu kayaknya ada tambahan gitu. Boleh ditambah? Kalau soal perda sudah disampaikan Bang Khair ya. Cuma memang perda itu tidak menjadi sebuah kitab yang kemudian disimpan seperti di tempat tinggi dan selesai begitu saja. Memang paling penting dalam sebuah produk aturan memang aplikasi dari itu, atau penggerak itu adalah penggerak teknis setiap aturan adalah kalau daerah ya OPD-nya, bagaimana kerja-kerja teknis misalnya OPD yang berkaitan di bidang pertanian yang memang melakukan sesuai dengan amanah dan perintah aturan atau perda yang ada. Mulai dari misalnya sosialisasi aturan itu tugas mereka sebagiannya. Kemudian bagaimana soal kemudian dibuat kelompok atau komunitas tani yang memang bagus. Kemudian bagaimana membuat forum-forum pertemuan tani yang kemudian sangat objektif gitu. Kita kadang-kadang membicarakan soal pertanian, soal masyarakat tani, kemudian diundang di desa, kemudian hanya kemudian mendengarkan paparan aturan, ceramah, bagaimana soal-soal konsep ini, tapi tidak diatasi dengan baik. Bagaimana ruang yang paling besar, bagaimana petani itu bersuara sesuai keinginan. Kemudian yang kita ingin wujudkan bukan soal sekedar angka yang kemudian menjadi pembagian presentasi untuk daerah, untuk OPD, untuk desa, dan sampai kemudian sekian persen saja disampaikan. Bukan sekedar itu yang harus kita selesaikan ini. Kemudian misalnya ini memang kita melihat misalnya ada perda kemudian diselesai, kadang-kadang hanya sampai diselesai di situ gitu. Tapi bagaimana menata pelaksana perda dengan semaksimal mungkin teraplikasi dengan baik itu dilakukan dengan baik, termasuk pengawasan secara murni. Bagaimana misal contoh ya, bantuan yang tersampaikan kepada petani yang betul-betul petani sesuai dengan koridor kaidah aturan yang ada. Itu fakta-fakta. Ini bukan soal cerita, bukan kemudian soal isu, tapi fakta-fakta di lapangan seperti yang sebelum itu banyak terjadi. Bantuan kelompok personal, malahan misalnya, maaf ini dan aku malahan yang dapat bantuan kelompoknya misalnya seharusnya kelompok yang menderita, benar kelompoknya misalnya kepala desa. Artinya bahwa kita memiliki masih ada raja-raja kecil sampai kepada akar-akarnya kita ini. Gitu. Yang hal lain yang memang yang menurut saya ya, hal lain memang yang paling penting adalah saya tidak pernah melihat memang kepekaan secara totalitas kepada misalnya kaum politisi, misalnya kaum negarawan dalam pidato adalah pejabat atau pemerintahan yang kemudian membicarakan petani misalnya di tempatnya para petani gitu kan. Sedikit saja misalnya ada misalnya politisi kemudian reset misalnya bicara petani, dia tidak melihat sawah orang, tidak melihat orang, sistem irigasi seperti apa dan lainnya. Mereka yang diundang di desa tempat itu kan dalam sosiologis kultur Bima, kadang-kadang kalau kita tidak punya kepekaan lebih, kadang-kadang kita tidak bisa menyerap fakta yang benar-benar real. Karena masyarakat kadang-kadang malu misalnya diundang ya. Banyak misalnya, contoh misalnya di tempat saya, misalnya orang Musulman atau sebagian masyarakat misalnya kita undang kadang nggak enak misalnya, ini pejabat datang, kadang nggak enak walaupun diundang, malu-malu. Yang kedua sudah datang, malu juga ngomong soal penderitaan mereka ya. Soal kita ini masalahnya irigasi kita ada buruk misalnya, kita kita nggak ada gini. Kadang sudah diundang datang, tapi mereka malu ngomong karena keterbatasan memang secara intelektual rendah. Itulah perlunya seorang politisi yang benar-benar peka secara totalitas memang harus turun ke sana. Lihat betul-betul bukan soal data yang dilapor oleh RT, Pak Dusun, Pak Desa. Karena di sana ada juga pentingan-pentingan yang kemudian tersimpan di belakang visi masing-masing di pemerintah di bawahnya. Yang paling penting mungkin
kita memang membutuhkan orang-orang yang memang bukan soal gini. Kita toh kemudian sangat pragmatis politisi ini. Ini juga memang perlu penyadaran kita secara bersama soal bagaimana kesadaran pemilih. Misalnya memilih orang, kesadaran pemilih yang kemudian tidak sangat pragmatis ya. Sehingga hanya lihat orang populis gitu, tapi tidak lihat di belakang ada ide nggak, ada gagasan nggak, ada kiprah nurani nggak seorang ini dipilih. Sekat populis misalnya harus viral kemudian di TikTok misalnya, viral misalnya di medsos kemudian, atau cantik kemudian di baleho, cantik di stiker, hanya dipilih. Tapi kita tidak melihat itu. Ini juga tugas tambahan kita untuk kemudian menyadarkan masyarakat tidak kepada pragmatisme pilih atas uang gitu. Selama ini kan kita memilih politisi yang populis kemudian karena hanya uang sehingga nasib kita berperiode 5 tahun dan sampai bertahun-tahun kemudian menderita hal yang sama. Artinya semakin banyak orang-orang baik misalnya yang menjadi polisi terus di parlemen semakin bagus nasibnya karena tidak cukup satu orang menurut saya. Walaupun satu orang tapi cukup juga yang satu orang mewakili 10 orang kualitasnya memegang palu merubah kebijakan publik. Ini paling penting menurut saya. Dan tentu ini juga perlu jangka panjang, telaah penilaian, kemudian melihat rekor orang, kemudian melihat bagaimana biodata seorang politisi yang harus kemudian layak bersama kita atau enggak, itu kan memang harus dilacak secara serius oleh masyarakat, atau masyarakat mungkin agak malas, apatis mencari data orang. Tapi bagi kita intelektual misalnya, bagi kita aktivis itu adalah jembatan untuk kemudian menyampaikan masyarakat bahwa toh ini loh yang pemimpin yang baik misalnya, ini loh yang bagus orangnya. Dan tugas web itu perlu dilakukan. Kita juga tidak boleh absen. Karena apa? Sekali kita absen untuk kemudian mendorong, mendukung, mensupport orang-orang ke sana, kemudian kita juga akan mengalami nasib yang berulang di periode selanjutnya. Saya kira seperti itu ya. Makanya itu gitu yang kurang di kita hari ini kan, kita kurang memberikan satu penyadaran terhadap masyarakat ke bawah yang memiliki pandangan-pandangan awam, sehingga nggak heran ya mereka asal pilih gitu loh, asal pilih hanya karena ya dia terkenal di TikTok misalnya, mukanya cantik dan sebagainya, yang langsung dipilih. Padahal ada harus bacaan-bacaan bagi kita dalam memilih pemimpin yang baik yang merakyat itu seperti apa gitu. Ya ini kan kerja begitu, kerja aktivisme yang begitu memang kerja sukarela. Iya. Ya butuh memang nurani, itu kesabaran yang dobel. Karena apa? Kerja sukarela begitu memang butuh kesadaran, karena kita harus meletakkan bahwa ini nasib kita bersama yang ditentukan oleh 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Ketika turun di masyarakat, karena saya pernah mengalami menjadi seorang misalnya pengurus organisasi, memang ketika kembali di masyarakat tidak kadang-kadang bingung apa yang kita menyampaikan, karena masyarakat belum praktis. Tapi harus dimulai dari hal-hal kecil, misalnya dari keluarga kita, dari kelompok kita, menyampaikan bahwa dengan membangun kepercayaan kepada figur, kepada sosok, kemudian ada harapan, setidaknya menjadi harapan bersama bahwa itu menjadi apa ya, tujuan kita bersama. Toh kemudian kadang-kadang misalnya kalau kita tidak meletakkan itu sebagai gerakan nurani, gerakan hati kita, tentu kita akan berpikir paling kita turun 2-3 hari masyarakat udah capek bahwa kita kan nggak ada biaya juga kan, bisa kita habis uang misalnya. Kadang-kadang begitu, karena tidak ada yang gratis kan. Turun misalnya ajak ngopi teman 2 gelas juga sudah 10.000 misalnya. Ya kadang-kadang udah kolaps ya, kita. sekelas aktivis misalnya kan mengandalkan uang orang tua. Tapi kalau hati diletakkan ke depan sebagai harapan bersama, ini gerakan hati kita, kepekaan kita kepada nasib-nasib masyarakat, tentu kan bisa kita jalankan seharusnya. Seperti kayak puncak tertinggi dari kecerdasan seorang manusia itu kan pasti dia larinya ke kesadaran gitu, dan puncak tertinggi dari kesadaran itu tentu larinya ke budi, yaitu manusia antar manusia. Terus ini mungkin pertanyaan terakhir lah ya, dan nanti juga mungkin bisa ada langsung kita mendiskusikan soal resolusi-resolusi yang memang harus diterapkan. Nah, kita pernah baca nih soal peraturan daerah di bab 3 ayat 8 itu, ketika rakyat memiliki 2 tanah hektar, itu dia tidak akan diberikan bantuan. Nah, kira-kira bagaimana nih pandangan dari Pak Fuad, Bang Mandolo, dan Bang Tahir dalam memandang hal demikian? Padahal kita kan nggak tahu gitu loh, entah tanah itu tanah warisan atau memang seperti apa.
Waduh. Oh iya. Fuad mungkin. Di sebelum ke sana ya menjawab soal apa namanya redaksional pemahaman kita di salah satu item di rancangan ya, rancangan perda. Ada. Itu pertama hal penting nih sekarang yang kemudian harus dilakukan oleh kita adalah mengkonsolidasikan kaum aktivis, kaum apa namanya orang-orang yang kemudian berpihak kepada rakyat ini. Sudah saatnya memang harus terkonsolidasikan supaya nanti itu tidak menjadi mimpi saja, hayalan-hayalan saja, tapi mengimplementasikannya dalam bentuk harapan-harapan yang konkret kemudian kita laksanakan. Makanya hari ini itu sebenarnya misalnya dalam acara di podcast ini dan sebagainya ada upaya kita bersama kita konsolidasikan. Karena selama ini kan memang hal-hal kebaikan yang diperjuangkan itu tidak terkonsolidasi dengan baik. Ya, jadi kejahatan yang tersistematis tidak diupayakan untuk dihancurkan oleh kebaikan-kebaikan yang sistematis. Saya rasa memang ada himbauan untuk keluar dan turun dari Menara Gading itu harus segera dilakukan sekarang, apalagi dalam momen-momen politik. Kenapa harus segera dan kemudian mendesak untuk kemudian terkonsolidasi di aktivis pergerakan yang memperjuangkan hal-hal kebaikan ini adalah soal desakan-desakan untuk segera menerbitkan perda. Nah, pasca menerbitkan perda ini kan tentu ada aturan turunannya, aturan pelaksanaan, ada peraturan bupati dan sebagainya yang kemudian sampai pada level dinas dan UPT-UPT yang kemudian ada di bawah. Nah, pelaksanaan perda ini jadi penting. Siapa yang mengawal nanti? Tentunya kita tidak bisa berharap kepada legislatif, walaupun ada tugas pengawasannya, atau kepada kebaikan hati nurani eksekutif, kan nggak bisa berharap itu. Kembali lagi kita yang kemudian akan mengawal. Terkonsolidasi di kaum aktivis gerakan yang sangat berpihak kepada rakyat ini. Kita akan kawal bersama, makanya harus segera terkonsolidasikan. Sama berkaitan dengan bunyi redaksional di perda itu tentang yang 2 hektar lah ya. Saya kira ini kan rujukannya cukup jelas secara hierarkis bahwa dia ada di Undang-Undang Agraria, bahwa pengelolaan tanah dan sebagainya. Hatta persoalannya walaupun dia memang mendapatkan tanah itu dari hasil warisan, dari dikasih sebagai hibah dan sebagainya, nggak soal. Tapi selama dia menggunakan 2 hektar itu untuk pertanian, kita mungkin sepakat bahwa dia sudah kaya, nggak layak untuk dapat subsidi. Nah, tapi memang kenyataan hari ini kan ada masyarakat nih lebih dari 2 hektar, bahkan ada 10 hektar nih. Ada yang 10 hektar bertani nih. Tapi kok masih miskin gitu? Masih miskin, masih kemudian terlilit hutang bank dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu terjawab nih oleh perda nih. Bahwa orang bertani dengan kapasitas lahannya lebih dari 2 hektar itu sudah bisa dipastikan dia sejahtera. Kenapa sudah bisa dipastikan dia sejahtera? Dengan perlindungan perda ini. Pertama, perda ini juga mengatur tentang bagaimana menstimulus modal pertanian. Apa yang diefektifkan? Diefektifkan adalah lembaga keuangan daerah. Dalam bungkusannya itulah bungkusan perumda, perusahaan daerahnya. Jadi Kabupaten Bima sebenarnya punya bank daerah yang kemudian distimulus setiap tahun. Kenapa kita tidak arahkan petani-petani ini untuk pinjam ke bank daerah kita ya? Kita kasih memang anggaran untuk pelaksanaan perda ini, anggaran supaya petani ini enggak ngutang ke pemain-pemain juga di bawah yang kemudian sangat kompleks diditannya. Jadi gitu. Jadi daerah itu memang menyediakan anggaran untuk kemudian ini supaya ini. Kemudian setelah panen dengan 25 hektar misalnya atau 1 hektar saja, dia sudah sejahtera dengan standar harga yang ditetapkan, standar minimum ya harganya kan. Berdasarkan Permendak nomor 17 itu tahun 2020 itu kan ada standar harga. Misalnya jagung saja. Jagung kan 4.300 pembelian di tingkat petani. Nah, kalau pembelian di atas 4.300, apakah boleh? Boleh. Dia makin tinggi makin sejahtera nih petani. Tapi di bawah itu nggak boleh. Kan itu harus dilindungi.
Permendak itu. Nah, kalau sudah pembelian seperti itu, yakin saya setengah hektar saja kaya petani itu. Artinya menjawab persoalan itu bahwa dia tidak menjadi mitologi saja bahwa 2 hektar itu adalah petani kaya. Tapi benar-benar akan terwujud nanti kalau perda ini disahkan, diterbitkan dan dikawal tentunya oleh kita secara bersama. Jadi mungkin itu mungkin jadi closing statement lah di saya. Nanti untuk hal-hal yang lain bisa kita diskusikan lagi. Sama yang terakhir lah ya, dari ketiga orang hebat di sini, kira-kira ada nggak sih motivasi-motivasi hebat gitu loh untuk para aktivis gerakan bahwa kita harus terus berjuang di dunia-dunia seperti ini? Iya, jadi menurut saya begitu ya. Jadi memang seringkali bahwa kita ini urusan para aktivis ini memang ini sudah mengalami distorsi ini. Mohon maaf ya. Ya. Karena yang sesungguhnya bisa terukur sebenarnya gitu. Hal-hal yang bisa terukur, tetapi kan era digital ini itu justru memperkecil peran-peran aktivis yang sesungguhnya gitu. Ya. Nah, oleh karena itu menurut saya memang kelompok-kelompok aktivis ini harus intens melakukan konsolidasi itu. Ya, yang dikonsolidir itu tidak hanya fisiknya gitu, tetapi juga sekaligus mengkonsolidasi gagasan gitu. Mengkonsolidasi agenda-agenda bersama untuk masa depan bersama. Itu jauh lebih utama. Agar apa? Agar kita mampu menangkal setiap momen-momen politik dan lain-lain itu. Kan kadang-kadang begini, saya menemukan ada fakta di lapangan tuh begini. Misalnya, siapa sih pertanyaan kita yang dominan menjadi aktor money politik misalnya? Tuh. Ya. Aktor money politik itu sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak percaya diri ketemu rakyat itu. Itu. Sehingga bahwa dengan mereka memberi makan, memberi uang, itu seolah-olah itu dia mampu mengendalikan rakyat itu. Ya. Padahal sesungguhnya hati pikiran rakyat itu ada pemberontakan, ada gejolak sesungguhnya. Saya menemukan itu di lapangan tuh. Nah, cuma ini memang butuh orang-orang yang mampu menggerakkan rakyat ini. Gitu. Sehingga rakyat ini tidak terhegemoni oleh orang-orang yang hanya kemudian mengandalkan harta, ya, Tuh. mengandalkan harta daripada gagasan itu. Nah, saya misalnya begini, saya di dapil saya ini, kebetulan saya caleg DPRD provinsi, saya itu jalan di 311 desa dan kelurahan di Bima Dompu ini. Saya keliling itu. Gejolak nurani rakyat itu sesungguhnya ada gitu. Tetapi memang hampir di setiap sudut agen-agen kapitalisme itu ada. Nah, dan ini jumlahnya kecil sesungguhnya. Kecil saja. Tetapi orang yang sealur dengan kehendak nurani rakyat itu yang tidak ada. Karena kami pun misalnya, saya misalnya sebagai caleg, itu dianggap menjadi bagian dari perilaku politisi yang sebelumnya. Ya, karena saking akutnya rasa traumatik rakyat itu gitu terhadap perilaku pengkhianatan para politisi terhadap kehendak rakyat gitu. Nah, saya tidak bisa bayangkan ketika kemudian para aktivis itu turun melakukan pendidikan politik, memberi pendampingan politik bagi pemilih. Saya yakin itu akan tiarap semua itu. Para oportunis politik itu. Yakin saya. Dan itu tidak butuh waktu lama. Hanya saja memang kekuatan para aktivis itu harus kompak, harus bersatu untuk sama-sama turun gitu. Memberi pendampingan, memberi pendidikan politik bagi rakyat. Nggak bisa lagi sekedar berkuar-kuar di medsos gitu. Nggak bisa.
Tapi kita harus turun ke lapangan. Saya kira itu yang penting itu. Iya. Ya. Jadi Bang Mandolo ada nggak closing statement yang wow gitu? Sebenarnya banyak sekali quote-quote yang memotivasi kita ya, dari banyak filsuf, pemikir dan para aktivis sebelumnya sebenarnya. Ada yang saya lupa ya, Musa ya yang bilang atau apa ya, turunlah ke rakyat, ke masyarakat, bergaul dengan mereka, makalah bersama mereka, nanti akan mereka bilang biar kami yang kerjakan, kamu yang memimpin, kamu yang menggerakkan. Artinya memang menjadi aktivis ini memang harus turun di mana pusat persoalan permasalahan, karena kita harus menjadi penyimak yang paling dekat dari orang lain. Betul. Itu yang paling penting, karena bagaimana kita mau apa ya, mau mewakili suara-suara mereka kalau kita tidak menjadi penyimak yang baik. Tidak juga sampai di situ hanya sekedar penyimak baik. Saya kira bahwa keresahan-keresahan itu memang harus disuarakan dengan narasi-narasi yang baik oleh aktivis. Boleh melalui media-media. Soal media sosial ini hanya soal media, tapi soal substansi adalah bagaimana membangun narasi yang baik dari keresahan-keresahan itu, bagaimana mengkomparasi dengan data yang baik. Itu yang paling penting. Kita tidak hanya sekedar melihat persoalan itu dari lewat media, lewat pemberitaan dan lain sebagainya. Yang paling penting bergaul dengan mereka. Walaupun memang bergaul dengan masyarakat yang berbeda, misalnya soal perbedaan pendidikan, soal tradisi kebiasaan sehari-hari memang agak susah pada awal-awal, agak sulit. Tapi kita harus berupaya karena kita punya target bagaimana visi itu menjadi diwujudkan bersama. Maka kalau aktivis media kemudian tidak bergaul, tidak turun ke masyarakat, menurut saya masih meragukan soal sebagai seorang aktor aktivis, karena apa yang dia mewakili kalau tidak tidak menyimak, menjadi penyimak paling dekat, tidak melihat keringat-keringat kemudian masyarakat tiap hari. Yang terakhir misalnya, seorang manusia ini memang dia memang harus misalnya seperti santan kelapa ya. Dia adalah santan pertama yang diperas pertama. Itu namanya santan yang kemudian berkualitas, yang kemudian membuat makanan lezat dan lain sebagainya dan bisa dinikmati. Seorang tidak harus begitu, menjadi santan pertama yang bisa dinikmati oleh masyarakat, oleh rakyatnya, oleh keluarganya, oleh masa depan bangsa dan generasinya. Saya kira seperti itu tugas yang paling mulia, paling suci dan paling penting bagi kita semua sebagai seorang aktivis. Menurut saya begitu. Tadi Pak Fuad sudah closing statement. Sudah. Kalau Bang Tahir, Bang Mandolo dan Pak Fuad sudah ada closing statement, saya juga punya closing statement lah ya, untuk aktivis-aktivis yang memang hari ini masih terus berjuang dan melawan. Kalau kita mau mendapatkan kesejahteraan secara ekonomi, adil secara sosial, partisipasi secara budaya dan demokratis secara politik, ya kita hanya bisa melawan dan terus bergerak lah kawan-kawan. Karena kalau katanya Pak Fuad, seingat saya gitu, semasi kapitalisme masih bercokol di muka bumi ya, semasi itu kita harus terus berjuang dan melawan. Hidup rakyat. Hidup. Mungkin Ya. itu dulu podcast singkat dari kita, dan dengan narasumber yang hebat ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.